Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur, pasal 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 25 ini digolongkan sebagai Mazmur keyakinan yang berisi tentang doa penyerahan diri dari seorang yang sadar akan dosanya dan memohon pembebasan dari Tuhan terhadap kesesakan akibat dari ancaman-ancaman lahiriah yang dialaminya. Hal yang menarik dalam pasal 25 ini adalah ketika pemazmur mengungkapkan imannya yang mencakup 3 aspek dalam ayat 1 sampai ayat 3. Pertama, ia mengangkat jiwanya kepada Tuhan untuk berdoa. Itu berarti bahwa ia mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Tuhan. Kedua, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa ia tidak mungkin dipermalukan oleh musuhnya, sebab Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Dan yang ketiga, ia menanti-nantikan Tuhan sedemikian rupa, dengan pengharapan janji Tuhan pasti digenapi. Kata menantikan dalam bahasa Ibrani, kawah, berarti mengharapkan sesuatu yang pasti datang. Seperti penjaga malam yang menantikan pagi yang pasti datang. Atau petani yang menantikan tuaian yang pasti akan tiba dari tanaman yang dipeliharanya. Kepastian akan pertolongan Tuhan bukan bersumber dari usaha pihak manusia yang berhasil membujuk Tuhan, tetapi datang dari kebaikan Allah sendiri, yaitu rahmat Allah. Artinya sama dengan rahim, cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Dan kasih setia Tuhan berdasarkan perjanjiannya sejak berabad-abad. Dengan demikian, di dalam kelemahan dan kesesakannya, pemazmur merasa optimis akan kepedulian Tuhan, sebab ia percaya kepada Allah yang setia kepada janjinya. Pemazmur meyakini dalam perspektifnya yang juga seharusnya menjadi dasar iman orang percaya bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Melalui Mazmur ini, kita belajar dalam menghadapi setiap pergumulan. Sebagian orang akan bingung karena begitu banyaknya jalan-jalan yang ditawarkan untuk menyelesaikan pergumulan yang dihadapi. Sebagian orang hampir berputus asa karena merasa tidak ada lagi jalan keluar. Melalui firman kehidupan ini, kita belajar untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang utama bukanlah mencari jalan keluar masalah, tetapi mencari jalan-jalan Tuhan. Keselamatan hanya terdapat dalam bimbingan dan arahan Tuhan. Sebab itu, berhati-hatilah dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah, supaya jangan kita justru jatuh ke dalam dosa. Setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi dapat semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, tetapi dapat juga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sehingga, bagaimana kita untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan? Kita diajak untuk belajar dari iman dan pengharapan pemazmur yang tetap kuat dan teguh di tengah kerapuhan karena kelemahannya dan beban pergumulan berat yang dihadapinya. Pemazmur memandang kepada Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Allah menjanjikan seorang juru selamat. Allah mengadakan perjanjiannya dengan Nuh setelah peristiwa air bah. Allah melanjutkan perjanjiannya yang kekal kepada Abraham, dengan Musa, dengan Daud. Perjanjian Allah itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan kita Yesus Kristus rela meninggalkan tahtanya di sorga, datang ke dalam dunia yang penuh dosa. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa melalui baptisannya. Bahkan ia telah mengosongkan dirinya menjadi hamba. Ia yang tidak berdosa turut merasakan semua kelemahan, pencobaan, penderitaan manusia, sampai akhirnya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya oleh anugerahnya kita dapat berkenan kepada Allah dan diluputkan dari murka Allah. Kebangkitan dan kemenangan Kristus inilah yang diberitakan bahkan sampai di dunia orang mati, yaitu orang-orang yang pernah menolak janji dan kebaikan Allah, supaya segala kuasa, kekuatan, hujatan, dan ketidakpercayaan dibungkam oleh dahsyatnya kuasa kemenangan Kristus. Bagaimanapun kondisi hidup kita, belajarlah memandang kepada Kristus yang telah menggenapkan dalam dirinya segala janji Allah di atas kayu salib. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Biarlah kami senantiasa mengingat akan apa yang Tuhan telah janjikan, akan apa yang telah Tuhan peringatkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah kami, berangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Dengan kasih setiamu, lingkupilah kami, sertailah kami, agar kami tetap bersuka cita, menanti-nantikan berkat pemeliharaanmu. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.